Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia. Di sini saya pribadi pemandu acara Radio RS yang ada bersama channel Ayah Salam akan mengudara kembali dalam membawakan acara seputar dunia lain. Kebetulan saya akan mengangkat salah satu atensi yang ada. Sebelum saya akan melanjutkan, saya akan salam-salam dulu untuk seluruh para penggemar, para pendengar, serta untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, serta sahabat-sahabat negara tetangga. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya kembali lagi akan membawakan salah satu atensi dari salah satu bernama Yuda yang ada di Jakarta Selatan. Lebih abdulnya akan saya bacakan supaya lebih lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jepri, saya Yuda dari Jakarta Selatan, tepatnya ada di Ciledug. Salam kenal ya Bang Jepri, salam senggol-senggol. Semoga Bang Jepri bersama Radio RS yang ada bersama channel Ayah Salam tetap jaya mengudara. Kami suka sekali dengan acara Anda, kisah nyata seputar dunia lain. Jadi saya suka sekali bisa sharing-sharing adanya tanya jawab seputar dunia lain. Mohon maaf Bang Jepri, sebetulnya saat itu saya ingin ke studio, tapi sangat disayangkan karena waktu jualan saya sempat hanya bisa menayangkan melalui atensi. Sebetulnya kalau konsultasi langsung lebih abdul Bang Jepri ya, tapi mohon maaf nih sebelumnya. Insya Allah lain kali kalau banyak waktu saya akan bertemu dengan Anda karena banyak yang perlu dibicarakan. Jadi di sini saya akan membicarakan salah satu hal dulu. Insya Allah mudah-mudahan atensi saya dimuat Bang Jepri ya. Begini Bang Jepri, di tempat saya kan di belakang rumah kan banyak pohon-pohon nyiur, kalau orang bilang pohon kelapa lah seperti itu ya. Memang ada beberapa meter tanah pekarangan yang ditanamin pohon kelapa. Itu milik saya. Pada saat saya nyuruh orang yang biasa naik kelapa ya, kan kelapa itu banyak sekali ya, saya suruh metik, saya bayar lah daripada saya nggak bisa naik, seperti itu Bang Jepri. Nah di bawahnya itu kan memang ada empang gitu ya, nggak gede sih sebetulnya, bukan empang tapi jalur selokan air lah seperti itu. Pada saat teman saya yang biasa naik pohon kelapa lagi metik, baru 3 kali petikan dia langsung buru-buru turun Bang Jepri. Tak kenapa saya kaget, begitu dia turun dia langsung geletak begitu aja, kakinya bengkak Bang Jepri. Entah apa gitu. Akhirnya dia cerita begitu dia sadar, "Anu Bang, coba lihat, coba ambil gambarnya tuh di selokan itu yang menggigit dia." Terus saya bilang, "Yang mana?" Saya katakan demikian Bang Jepri. Lantas begitu saya lihat di selokan, benar Bang Jepri, nggak taunya apa, itu mah ulat kelapa lagi ngambang di itu Bang Jepri, di air. Saya sendiri kaget, lantas langsung saya ambil gambarnya untuk bukti gitu. Begitu saya ambil, kok dia berubah Bang Jepri. Tapi pada saat berubah saya ambil gambarnya tetap sama semula seperti saya ngeliat pertama. Kok di gambarnya ulat biasa, ulat kelapa, tapi pada kenyataannya Bang Jepri pada saat saya lihat langsung dia berubah besar terus menghilang Bang Jepri. Itu yang buat saya kaget juga. Akhirnya saya langsung buru-buru habis ngambil gambar itu, saya tolongin dia, saya ajak pulang, saya bawa ke dokter Bang Jepri. Lantas diobati lah sama dokter, kasih obat seperti itu untuk antibiotik seperti itu Bang Jepri. Cuman begini Bang Jepri, hampir semalaman dia nggak bisa tidur Bang Jepri. Saya juga ketakutan karena saya nyuruh dia, saya akan bertanggung jawab. Itu kaki itu makin bengkak Bang Jepri. Kata dia sih bilangnya yang dirasakan awalnya panas, gatel, ya dicabut
sih minta tolong sama teman biar cepat ditayangkan seperti itu Bung Jepri. Saya penting banget Bung Jepri, saya udah takut banget nih karena saya merasa bertanggung jawab ya, karena saya nyuruh dia. Ya kalau bayaran sih nggak seberapa Bung Jepri, tapi tanggung jawab saya nih masalah problem dia, saya takutnya ada apa-apa. Kalau memang cuman ulet bulu kelapa kan saya udah tahu, dikasih obat pakai apa juga gampang. Ini sampai ke dokter, malah tambah bengkak, memerah. Lantas dia sendiri katanya nggak bisa tidur, rasanya panas kayak dicapik-capik Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri, apa yang sebenarnya terjadi? Memang yang membuat saya tanda tanya Bung Jepri, pada saat lihat secara saksama belum saya ngambil gambar, memang awalnya ulat kelapa biasa Bung Jepri, dia lagi ngapung di air selokan, tapi lama-lama sokak di bawahnya Bung Jepri, dia berubah menjadi besar terus menghilang. Tapi pada saat saya lihat di HP yang saya ambil gambarnya, kok dia tetap hasilnya sama kayak semula. Aslinya saya lihat dia berubah nggak ada Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri, kalau memang ada solusinya seperti apa. Dan yang penting teman saya bisa sembuh seperti semula Bung Jepri. Saya udah takut banget ya Bung Jepri, tolong ya Bung Jepri. Semoga cepat dimuat atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yoga yang ada di Ciledug, sama-sama di Jakarta Selatan ya, cuman berbeda tempat. Saya di Jakarta, ada di Ciledug. Mudah-mudahan sih malam ini nih, malam Jumat ya, Anda bisa mendengarkan langsung di mana adanya Radio RAS. Radio RAS adalah Radio Ayah Sadam yang ada di channel Ayah Sadam ya, cuma disingkat aja RAS, Radio Ayah Sadam. Orang menyebut nama Bung Jepri itu memang nama lama, jadi untuk mempermudah orang konsultasi seperti itu ya. Kembali lagi pada saudara yoga yang ada di Ciledug, Anda nggak usah khawatir karena teman Anda yang mengantarkan biodata langsung ya, di mana adanya saya bertugas. Jadi saya lebih prioritaskan dimanapun, siapapun yang memang kondisinya memang saya mendesak, seperti kayak saya dipanggil orang untuk ruqyah, karena itu satu pertolongan, satu keharusan ya, saya prioritaskan. Jadi begini saudara yoga yang ada di Ciledug, tenangkan diri ya, sebisanya baca-baca supaya untuk menghibur hati ya. Rasa resah gelisah itu hal biasa manusiawi ya. Memang setelah saya deteksi langsung pada saat teman Anda mewakili mengantarkan atensi, bahwasannya di situ di pohon kelapa itu si teman Anda itu tidak baca-baca dulu kali ya niat naik pohon. Memang dia dikenal katanya biasa naik pohon ya, tapi yang namanya hal sesuatu gaib, kita kan di luar dugaan, apalagi orang awam, tahu atau nggak tahu, namanya hal-hal gaib. Penglihatannya memang itu ulet kelapa, sebetulnya itu hanya cuman peran. Apalagi Anda menyaksikan sendiri secara mata telanjang ya, dia berubah besar langsung menghilang ya. Dan kembali lagi kepada saudara yoga, bahwasanya sesuatu gaib tidak akan pernah tampak melalui layar kaca ya. Sehebat apapun elektronik atau alat-alat kita yang canggih bukan menjadi ukuran. Jadi kembali lagi pada saudara yoga, segala sesuatu gaib tidak akan pernah tampak melalui layar kaca nih. Saya tegaskannya karena channel-channel yang pernah saya unggah, saya tegaskan seperti itu. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang editan, mana yang bukan editan. Sekalipun kita orang awam tapi paham adanya tentang masalah dunia lain, tidak akan pernah tampak terbawa oleh kamera. Makanya saya suka memberikan satu penjelasan bahwasanya apabila ada sesuatu, misalnya suatu benda berjalan, itu sebetulnya dipegangin oleh bangsa dedemit yang ada, hanya tidak tampak, tidak terlihat oleh kita. Akan tetapi
hanya orang-orang tertentu yang memahami dan bisa melihat. Seperti itu. Yang Anda lihat itu adalah ulet, tapi Anda dikasih aslinya bahwasanya wujudnya seperti ulet tapi besar raksasa langsung menghilang ya. Itulah salah satu peran dedemit yang ada di situ yang punya peranan ulet kelapa. Begitu Anda ambil gambarnya ternyata ke ulet biasa seperti yang Anda pertama lihat. Yang tadi saya katakan adalah bangsa dedemit tidak akan pernah muncul dan mampu masuk melalui kamera sehebat apapun kamera tersebut ya. Kalau misalnya seandainya ada dedemit mengangkat suatu pohon, misalnya diangkat terus pohon itu dilempar, itu pun yang terlihat adalah pohon yang aslinya tadi yang akan terlihat melalui layar, dan yang mengangkat tersebut pelakunya tidak akan pernah tampak melalui layar kaca. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada saudara yoga, segala sesuatu yang gaib, bangsa jin, apapun perannya, tidak akan pernah tampak melalui layar kaca. Jangan disamakan dengan masalah film-film yang ada ya. Itu kan suatu hiburan. Kalau kita bicara masalah original ya, jadi itu sebagai perumpamaan aja, karena film itu kan menyuguhkan untuk membuat orang jadi wah seru seperti itu ya. Maka diperlambangkan sebagai misalnya jin menyerupai manusia, dia wujud manusia yang seram misalnya, atau kuntilanak, dia berwujud sebagai kuntilanak yang seram seperti itu. Jadi itu kita harus bisa membedakan mana yang film untuk hiburan, mana yang katakanlah seperti saya pribadi membawakan satu acara tanya jawab seputar dunia lain. Kita yang real aja, karena kita bicara masalah kebenaran ya, bukan mengada-ada atau editan. Makanya di sini saya menayangkan di layar, misalnya secara langsung ataupun cuman hanya menceritakan kisahnya. Terutama misalnya saya langsung ke lokasi, tidak akan pernah tampak hal-hal gaib melalui layar kaca. Misalnya hanya suatu benda, misalnya dia melalui benda dilempar, ya hanya benda itu yang terlempar yang kelihatan, tapi tidak akan tampak kecuali kepada orang-orang yang tertentu yang mampu punya kelebihan, dia akan melalui langsung. Nah contohnya Anda, orang awam pun bisa terjadi diperlihatkan, melihatnya adalah ulet kelapa raksasa tiba-tiba menghilang seperti itu ya. Jadi dia menghilang kembali kepada asalnya, yaitu di ujung kelapa yang tadi teman Anda memetik, disitulah adanya. Dia merasa terusik bahwa Anda temannya naik, apalagi tidak baca-baca ya, langsung naik saja memetik. Dia merasa tidak nyaman, sehingga salah satu makhluk tersebut yang menyerupai ulet kelapa, dia langsung jatuh menjatuhi kakinya teman Anda, sehingga teman Anda sempat tergigit, sehingga si ulet kelapa tersebut jatuh di mana adanya empang yang Anda lihat tadi, langsung berwujud aslinya ulet kelapa raksasa seperti itu ya. Itulah tidak lepas daripada dedemit yang penunggu kelapa tersebut. Untuk saudara yoga, kalau memang Anda membutuhkan saya siap menunggu kabar Anda ya. Memang itu secepatnya kalau bisa, karena nanti kalau bisanya itu menjalar sampai ke jantung akan membahayakan teman Anda. Supaya Anda tidak gelisah, secepatnya. Kalau memang mau menjalani sendiri tidak apa-apa, ambillah air putih ya sebagai penghantar ya, air doa. Anda bacalah surat Yasin 3 kali, terus surat Ajin ayat 1 sampai 9, terus surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 100, maksud saya ayat 100 sampai ayat 107 sampai 110. Anda niatkan wabil khusus untuk teman Anda, namanya siapa, sebutkan. Setelah selesai Anda tipkan di air doa tadi 3 kali, lantas suruh minum. Nanti sisanya suruh dioleskan di bagian yang tergigit. Insya Allah hal-hal gitu akan menghilang. Karena
karena dia menghilangkan jejak melalui gigitan tadi. Jadi kalau kita bicara masalah dokter tidak nyambung ya. Ya dokter kan taunya itu terluka dan langsung diobatin. Tapi kenyataannya reaksinya bukannya makin baik tapi makin membengkak, yang dia rasakan panas dan sakit seperti dicapik-capik seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Insya Allah kalau Anda mau mempraktekkan seperti tadi, mudah-mudahan teman Anda disembuhkan. Saya pantau, saya bantu doanya jarak jauh ya. Malam ini juga kebetulan malam Jumat. Saya menunggu hasil Anda, bagaimana reaksi hasilnya. Kalau memang ternyata belum membuahkan hasilnya, segera Anda menghubungi saya. Untuk saudara yoga yang ada di Ciledug, silakan Anda menyimak atensi yang saya tayangkan di channel Adam ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat negara tetangga kita. Inilah salah satu wujud pengalaman-pengalaman dari saudara teman yoga ya. Apabila Anda kedapatan yang sama, yang serupa, secepatnya Anda mencari orang yang punya lebih katakanlah ahli spiritual ya. Ya tidak ada salahnya kita langsung lari ke dokter, tapi ini berhubungan dengan masalah gaib ya, harus dibalas atau diseimbangkan dengan orang-orang ahlinya seperti itu ya, karena dia sudah masuk di dalam tubuhnya seperti itu. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun di Jakarta Selatan dan negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam membawakan acara, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.